Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Naifah Syakira. Mohon maaf sebelumnya, disclaimer akan sangat ada banyak gangguan karena kamera saya sedikit bermasalah. Dan izinkan saya mempresentasikan revisi MPK kualitatif ini secara off-cam. Baik, akan saya mulai share screen dan saya akan mulai untuk mempresentasikan MPK kualitatif saya. Ya, baik. Jadi untuk revisi kali ini saya ubah terkait judul dan juga isiannya. Judul pada revisi saya adalah pemanfaatan media sosial dalam pemenuhan kebutuhan informasi diet, studi deskriptif kualitatif pada Instagram @biruindonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit per bab sampai selesai. Dan kita akan memasuki ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan terkait latar belakang dari penelitian ini, di mana pertama-tama saya membahas mengenai media sosial dan juga mengerucut penjelasan tersebut, kemudian mengerucut hingga penjelasan mengenai Instagram. Nah, di sini saya memberikan data dari napoleoncat.com, di mana terhitung sebanyak 97 juta lebih pengguna Instagram di Indonesia pada Desember 2022, di mana 38% diantaranya adalah remaja dewasa berusia 18 sampai 24 tahun. Nah, setelah itu saya menggambarkan terkait efek positif dan juga negatif dari penggunaan media sosial ini. Nah, di sini saya menulis terkait efek positif terlebih dahulu, di mana efek positif yang mungkin didapat dari penggunaan media sosial adalah bertukar pesan, mencari informasi, mengakses pelajaran, dan juga masih banyak lagi. Namun, salah satu hal positif yang dapat disorot adalah terkait konten kesehatan. Karena di sini saya akan membahas mengenai konten atau akun Instagram yang berfokus pada kesehatan, maka di sini saya menonjolkan salah satu kemudahan dari berselancar di media sosial, yaitu mengakses konten terkait kesehatan. Dan beberapa di antaranya adalah konten-konten dari tips diet, menurunkan, menambah, atau mempertahankan berat badan, dan juga menjaga pola makan yang baik, bahkan termasuk program gratis yang bisa diikuti oleh siapa saja, yaitu untuk melatih otot dan juga membakar lemak. Nah, kita sering ya menjumpai program gratis seperti ini, atau mungkin tips-tips atau konten terkait kesehatan yang mungkin lewat di sosial media kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk kemudahan dari penggunaan sosial media yang bisa kita nikmati di era sekarang. Nah, karena maraknya program-program kesehatan tersebut, atau mungkin bukan gratis, mungkin berbayar tapi tidak mahal, dan juga konten-konten gratis dan juga bermanfaat terkait kesehatan lainnya, hal ini menimbulkan tren dan juga kampanye pola hidup sehat yang juga bertebaran di mana-mana nih, dan marak digaungkan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, konten kesehatan tersebut mulai disukai oleh banyak warga, terutama warga net ya. Nah, kemudian saya menjelaskan terkait efek negatif dari media sosial. Di antaranya adalah tersebarnya hoax dengan cepat, misinformasi yang meluas, kejahatan cyber, transaksi ilegal, praktik kecurangan, dan juga baru-baru ini adalah media sosial mempengaruhi kesehatan mental nih bagi para penggunanya. Nah, di sini kenapa saya menulis terkait kesehatan mental yang berpengaruh dari penggunaan media sosial. Nah, ini berkaitan dengan eh, konten kesehatan yang akan saya jabarkan. Nah, di mana semakin sering kita menggunakan media sosial, maka akan berpengaruh terhadap minat kita, gaya hidup kita, pola hidup kita, apakah sehat atau tidak. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, semakin sering kita menggunakan media sosial, semakin sering kita berselancar di dalamnya. Nah, tanpa sadar kita akan membentuk sebuah perbandingan antara diri kita dengan orang lain, gaya hidup kita dengan gaya hidup orang lain, yang secara tanpa sadar itu bisa merusak pola pikir kita dan juga kesehatan mental kita.
Nah, salah satu di antaranya adalah gaya hidup sehat, atau mungkin postur tubuh atau bentuk tubuh orang lain yang mungkin ideal dan kita tidak memiliki postur atau bentuk tubuh yang sama gitu. Jadi bagi orang lain eh, bentuk tubuh orang tersebut atau mungkin tokoh di masyarakat terbilang ideal, ideal ya menurut stereotip masyarakat, nah sementara kita tidak. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perbedaan tersebut, kita tanpa sadar atau tanpa sengaja membandingkan dan mulai untuk eh, memikirkan bagaimana caranya agar bisa memiliki badan yang sama atau memiliki pola hidup, gaya hidup yang sama. Nah, dengan buruknya hal tersebut, itulah kenapa media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental, terutama sejak pandemi. Nah, karena pandemi ini kan pemerintah membatasi kerumunan, kegiatan di luar rumah, banyak pekerjaan yang dilakukan secara WFH atau work from home. Nah, dan juga minimnya sosialisasi yang terjadi. Nah, ini membuat banyak orang atau masyarakat mulai untuk sering mengakses gawai atau ponsel mereka dibanding sebelum pandemi gitu. Nah, di sini saya mendrop sebuah studi yang dilakukan oleh Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, di mana dikatakan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam dalam sehari berselancar di media sosial rentan mengalami kecemasan, depresi, dan juga lebih mungkin untuk menginternalisasi perasaan buruk terkait diri mereka sendiri. Nah, menurut saya, hasil studi ini yang dikemukakan oleh William pada tahun 2022 ini memiliki eh, apa ya keterkaitan dengan fakta-fakta yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, selain itu juga, menurut penelitian dilakukan oleh Sampasa Kanyanya pada tahun 2015 mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku makan dan kelebihan berat badan, menunjukkan bahwa pengguna media sosial lebih dari 5 jam per hari mengonsumsi minuman manis dan juga minuman berenergi setiap hari. Nah, di mana hal tersebut dikaitkan dengan kemungkinan perilaku makan yang tidak sehat dan berdampak pada obesitas. Oleh karena itu, mungkin di sini saya sedikit jelaskan bahwa saya mencari penelitian yang sesuai bahwa apakah obesitas dapat berpengaruh atau pola hidup sehat, pola hidup buruk berpengaruh terhadap penggunaan media sosial. Di sini dikatakan bahwa mungkin mungkin berkaitan eh, terhadap perilaku makan tadi dengan em, penggunaan media sosial. Nah, di mana penggunaan media sosial yang lebih sering akan memiliki pola hidup yang yang lebih buruk daripada mereka yang memiliki sedikit waktu untuk berselancar di dunia maya. Nah, adapun media sosial yang paling sering digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan juga MySpace. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Nah, ini adalah kurang lebih latar belakang yang saya gambarkan di awal-awal dan kemudian saya menjelaskan terkait obesitas menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga saya menyebutkan terkait data obesitas pada tahun 2022 di Indonesia di mana 13,5% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, sementara 28,7 mengalami obesitas dengan indeks massa tubuh di atas 25 atau diklasifikasikan sebagai obesitas tingkat 1 dan 15,4% mengalami obesitas tingkat 2. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai penelitian atau belakang penelitian kualitatif manuskrip saya kali ini. Lalu kita masuk ke fokus penelitian, di mana ini berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka fokus penelitian kali ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial dalam pemenuhan kebutuhan informasi diet pada Instagram @birindonesia. Dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan media sosial dalam pemenuhan kebutuhan informasi diet pada Instagram @birindonesia. Nah, untuk
Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis, di mana manfaat akademis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan penelitian ilmu komunikasi. Nah, selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian berikutnya yang dapat menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini. Nah, sementara manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan bagi akun Instagram @biruindonesia untuk dapat terus berinovasi dan mempertahankan konten-konten edukatif dan solutif yang telah dibuat, serta menjadi bahan evaluasi mengenai media sosial sebagai alat utama penyebaran informasi oleh akun Instagram @biruindonesia. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai penyumbang pemikiran untuk memecahkan masalah sebagai bahan pembelajaran bagi siapapun dan bermanfaat bagi semua pihak. Nah, kita masuk ke bab 2, itu kajian teori, di mana konsep yang saya ambil adalah uh, media sosial, di mana media sosial memiliki payung besar yang bernama media baru. Nah, di sini saya menjelaskan terkait media sosial, pengertian-pengertiannya dari para ahli. Juga saya menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan teori usage and effect, mana teori ini menghubungkan pengguna, media, audiens, dan juga efek atau hasil. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah review literatur. Di sini saya memberikan 10 penelitian terdahulu yang bisa menjadi bahan perbandingan satu sama lain untuk melengkapi dan membantu saya dalam melakukan penelitian uh, ini. Untuk variabelnya saya menggunakan variabel media sosial. Dan untuk paradigmanya adalah paradigma interpretif. Kebetulan kita sudah memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Lalu kita masuk ke pendekatan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif ya, yang telah saya sebutkan di awal. Terkait teknik penarikan informan, maka saya akan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang dengan mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi keperluan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memilih kasus unik yang sangat informatif, memilih anggota dari populasi khusus yang sulit dijangkau, mengidentifikasi jenis kasus tertentu untuk penyelidikan mendalam dengan tujuan bukan untuk menggeneralisasi ke populasi yang lebih besar, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang tipe tertentu. Nah, di sini saya akan memilih informan yang dianggap telah memenuhi kriteria untuk diwawancara, yaitu founder dan juga co-founder akun Instagram @birindonesia, di mana peneliti meyakini bahwa mereka mengetahui latar belakang berdirinya @birindonesia dan visi misi dari konten yang dibuat. Nah, selain itu saya juga akan mewawancarai 4 narasumber dengan kriteria sebagai berikut, yaitu mengikuti akun Instagram @birindonesia. Dan itu saya sudah memberikan pertanyaan untuk para informan yang telah saya sesuaikan dengan tabel operasional konsep. Ada kurang lebih 9 pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, apakah yang Anda ketahui mengenai akun Instagram @biruindonesia? Yang kedua, konten apa saja yang Anda ketahui dari @biruindonesia yang mendorong kontribusi terhadap informasi yang bermanfaat bagi masyarakat? Yang ketiga, apakah Anda pernah memberikan reaksi terhadap konten-konten @biru Indonesia baik berupa tombol suka atau komentar? 4. Apakah Anda pernah memberikan postingan @biru Indonesia yang Anda rasa bagus dan informatif kepada teman Anda melalui tautan atau direct message? Yang kelima, menurut Anda apakah konten @biru Indonesia termasuk konten yang informatif dan juga mudah dipahami? Yang keenam, apakah konten @biru Indonesia memfasilitasi Anda mengenai kesehatan dan hal yang berkaitan dengannya? Yang ketujuh, apakah Anda menemukan teman atau komunitas baru karena kesamaan ketertarikan terhadap konten-konten seputar kesehatan seperti yang Biru Indonesia unggah? Apakah Anda pernah membuka tautan lain yang berhubungan dengan konten Biru Indonesia? Apa isi tautan tersebut?
Yang kesembilan, apakah Anda pernah meyakinkan orang lain untuk mengunjungi akun Instagram @biruindonesia dan melihat konten-konten mereka? Nah, kurang lebih ini adalah pertanyaan yang akan saya ajukan kepada para informan. Nah, selanjutnya adalah metode pengumpulan data, di mana saya akan menggunakan wawancara dengan 6 informan yang saya sebutkan tadi dan juga studi dokumen. Lalu, metode pengukuran data dan metode analisis data. Terakhir kita masuk ke keterbatasan dan kelemahan penelitian. Nah, mungkin Anda bisa membacanya kurang lebih eh, keterbatasan pada penelitiannya itu hanya terfokus untuk meneliti satu konten yang diunggah oleh Instagram @giru Indonesia. Padahal ada faktor dan konten lain yang mempengaruhi kebutuhan informasi. Nah, sementara kelemahan pada penelitian ini adalah hasil penelitian ini tidak dapat digunakan pada konten lainnya, mengingat berbedanya insight yang ada pada setiap posting. Dan terakhir adalah tabel operasional konsep yang saya buat, di mana konsepnya dalam media sosial, variabelnya media sosial, dimensinya ada 4, berikut indikator yang saya berikan. Dimensinya ada partisipasi atau participation, keterbukaan atau openness, masyarakat atau community, sama, dan terakhir adalah keterhubungan atau connectedness. Nah, lalu kita masuk ke daftar pustaka. Ya, baik. Nah, kurang lebih itu adalah eh, kurang lebih itu adalah presentasi singkat terkait mini skripsi yang sudah saya revisi. Ya, saya mohon maaf sekali lagi jika saya uh, melakukan presentasi dengan off cam. Terima kasih dan saya akan sangat menghargai pengertian Anda. Nah, kurang lebihnya sekian. Semoga ada manfaat yang bisa saya dan siapapun yang menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.